Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Pangkep akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Saya Citra Sandiami, Saya Septiana, saya Arnida Marsuki, dan saya Leli Herawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu dari bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Katanya mau melaksanakan coaching ya hari ini? Ibu, Sama siapa? sama Ibu Sakti. Oh, ya. Jadi sebelum Bu Citra melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, boleh ya? Boleh Bu. Ya, jadi di sini saya diberi tugas sebagai supervisor ya atau observer yang akan melakukan pengamatan coaching yang akan Bu Citra lakukan. Nah, untuk diketahui dasar pengamatan saya itu tentunya sesuai dengan penilaian dari coaching. Apakah sudah mengikuti alur kita, kemudian apakah pertanyaannya Bu Citra nanti sudah berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching, kemudian juga respon coaching terhadap pertanyaan dari Bu Citra. Nah, kemudian kesesuaian dengan prinsip coaching juga, ya apakah itu kemitraannya, proses kreatifnya, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi seperti itu ya Bu Citra ya. Tapi ada yang mau saya tanyakan dulu nih beberapa hal, boleh ya? Oke, yang pertama, Bu Citra ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Tentunya kompetensi inti ya Bu sebagai coach yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang nanti Bu Citra ingin untuk saya amati? Yang paling ingin saya amati dan tentunya paling ingin saya kembangkan sepertinya mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kalau penilaiannya Bu Citra sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan seperti apa? Ketika coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya Ibu, itu menjadi tolak ukur saya. Terakhir ya Bu Citra, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya melalui hasil observasi ini saya bisa lebih mengembangkan keterampilan coaching saya ke depannya dan semoga proses-proses coaching yang akan saya lakukan bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Oke, terima kasih Bu Citra. Selamat melaksanakan coaching, semoga berhasil. Amin. Makasih Bu Leli. Assalamualaikum Bu Sakti. Waalaikumsalam Bu Citra. Selamat siang. Bagaimana kabar kita? Siang, alhamdulillah kabarnya hari ini sehat. Dengar-dengar ada nih yang mau disampaikan sama saya. Kalau boleh tahu apa itu? Oh iya Bu, ini saya minta waktu tak sebentar boleh ya? Boleh. Jadi saya mau cerita begini Bu, saya kan mengajar di kelas 10, jadi murid baru ceritanya. Di pertemuan pertama itu sebenarnya saya sudah melakukan asesmen, tapi ternyata di pertemuan kelima saya baru sadar saya kecolongan Bu. Ternyata saya menemukan ada 5 murid saya itu yang di kelas 10 tidak bisa membaca dengan lancar, tidak bisa menulis dengan lancar, jadi masih tidak lancar lah begitu Bu. Nah, sini saya merasa bagaimana saya bisa melakukan pembelajaran yang efektif di kelas, sementara ini masih ada murid saya yang belum lancar membaca, belum lancar menulis. Bukan ini sudah kelas 10 loh Bu. Ya, jadi masalah saya tuh di situ Bu Citra. Oh, jadi itu masalahnya Bu. Iya Bu. Kalau boleh tahu apa nih harapan Ibu Sarti atas pertemuan kita hari ini? Saya berharap Bu Citra dengan saya ceritakan ini ya ke Bu Citra, saya bisa mendapatkan solusi kira-kira apa yang harus saya lakukan agar murid-murid saya itu tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa membaca dengan lancar, tidak bisa menulis dengan lancar. Itu Bu. Seperti itu ya. Nah, menurut Ibu Sarti pembelajaran yang efektif itu seperti apa sih? Menurut saya pembelajaran efektif itu ketika suasana belajar itu bisa menyenangkan bagi semuanya ya. Murid-murid merasa senang, kemudian murid-murid bisa mengeksplor kemampuannya secara bersama-sama, bisa membangun kolaborasi bersama dengan teman, baik pada saat melakukan tugas proyek misalnya,
atau pada saat berdiskusi kelompok atau melakukan pengamatan-pengamatan. Nah, sementara kalau sehingga itu diperlukan minimal kemampuan murid itu untuk level membaca dan menulis itu sudah tuntas Bu ya, sudah tuntas semua. Jadi harapan saya seperti itu. Iya, tentu saja Bu. Apa yang Ibu Sarti sampaikan itu adalah merupakan impian dari setiap guru tentunya. Nah, menurut Ibu Sarti untuk mewujudkan hal tersebut, apa nih dukungan yang Ibu Sarti miliki sekarang ini? Kalau untuk dukungan, pasti saya mendapat dukungan dari teman-teman guru ya, dari kepala sekolah, terutama ini guru wali kelasnya, guru bahasa Indonesianya dan guru BK-nya. Tentunya juga dukungan dari murid-murid yang lain, murid-murid yang lain yang sudah cakap, sudah lancar dalam baca menulisnya. Dan terpenting juga dukungan dari orang tua murid tersebut, Bu, begitu. Oke, kalau itu kan tadi dukungan yang Ibu Sarti miliki. Nah, sekarang ketika ada kendala misalnya yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut, kira-kira apa yang Ibu Sarti bisa lakukan atas kendala yang dihadapi? Oh iya, pasti ya Bu ya, saya pasti akan mengalami kendala ini karena bukan cuma satu ya, tapi 5 orang. Pastinya saya akan melakukan langkah. Pertama saya harus segera menyampaikan hal ini kepada guru-guru yang lain. Mungkin saja masih ada guru yang memang belum tahu juga kondisi murid kita ini kan. Jadi pertama saya harus menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman guru BK, wali kelas, khususnya juga guru bahasa Indonesianya. Kemudian langkah selanjutnya saya harus berupaya untuk bersama teman-teman melakukan pendampingan, membimbing, memotivasi, terpenting juga memotivasi, karena biasanya anak seperti ini merasa tidak percaya diri dengan ketidakmampuannya. Jadi motivasi bagi saya penting Bu, dan kemudian saya harus meluangkan waktu. Jadi harus ada waktu yang kami luangkan untuk bisa mendampingi murid-murid tersebut, apakah di jam istirahat ataukah waktu-waktu free yang lainnya yang nanti akan coba saya atur. Ya, begitu mungkin Bu Citra. Nah, sepertinya langkah yang ingin Ibu Sarti ambil ini sudah sangat luar biasa ya Bu. Tentunya setiap kendala ataupun sesuatu yang kita hadapi ada prosesnya. Nah, menurut Ibu Sarti ini kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 ini usaha atau langkah yang Ibu Sarti ambil ini sudah berada di tahap mana nih Bu? Kalau diskalakan sekarang mungkin masih di skala 7 Bu ya, 6 sampai 7 lah begitu. Wah, luar biasa sekali. Menurut Ibu Sarti nih, agar semuanya berjalan lancar, apa rencana yang akan Ibu Sarti ambil? Yang akan saya lakukan secepatnya Bu ya, secepatnya saya akan menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah, kepada teman guru tadi, wali kelasnya utama, guru bahasa Indonesianya, guru BK-nya. Kemudian saya coba ingin melakukan pendekatan kepada murid-murid yang memiliki kemampuan lebih agar bisa bersama-sama dengan temannya, membantu temannya. Karena biasanya begini Bu, kalau ada hubungan emosional yang kuat antara satu murid dengan murid yang lain, itu kan biasanya murid tersebut akan mudah terbuka, sehingga tidak malu-malu kalau misalnya harus diajar membaca oleh temannya sendiri. Saya kira begitu, karena ini persoalan ini sebenarnya tanggung jawab bersama Bu ya. Ini adalah tanggung jawab bersama, sehingga saya sebagai guru harus mengupayakan agar ini bisa terselesaikan dengan baik. Sepertinya sudah sangat luar biasa sekali ya apa yang Ibu Sarti sampaikan tadi, mulai dari rencana, kendala, hambatan, dan solusi ketika nanti dalam menjalankan rencana Ibu Sarti ada suatu hambatan. Ibu Sarti sepertinya sudah sangat siap nih. Insya Allah. Kalau ada hambatan. Nah, kalau boleh tahu nih rencana Ibu Sarti ini kapan nih waktunya akan terrealisasi? Secepatnya Bu ya.
kalau bisa sebentar selesai bincang-bincang ini saya langsung harus menyampaikan ke teman-teman yang lain bahwa sudah ada masalah dan ada rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Wah, sudah sangat baik ya. Nah, kalau berbicara tentang komitmen dalam melaksanakan rencana ini, apa nih komitmen Ibu Sakti? Pastinya saya merasa saya bisa ya Bu ya. Saya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya dengan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, kemudian membangun kesepakatan dengan murid tadi ya, sehingga ada waktu yang bisa kita sepakati melakukan pendampingan, bimbingan agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Jadi saya insya Allah yakin ini bisa terlaksana. Iya, saya juga yakin Ibu Sakti bisa melaksanakan sesuai dengan rencana Ibu Sakti tadi, karena mendengarkan apa yang Ibu Sakti sampaikan sudah sangat jelas, ada rencana, ada solusi. Bu Santi sudah memprediksi kalau hambatannya seperti ini Ibu Sakti akan melakukan apa. Jadi saya rasa sudah sangat jelas apa yang akan Ibu Sakti lakukan. Nah, semoga dimudahkan ya Bu Sakti. Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, apa nih yang Ibu Sakti dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini? Wah, luar biasa nih Bu Citra. Saya bersyukur sekali sudah menceritakan ini ke Bu Citra. Akhirnya saya mendapatkan solusi. Ada gambaran yang jelas apa yang harus saya lakukan. Padahal beberapa hari ini saya bingung, gimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Alhamdulillah dengan bincang-bincang ini saya mendapatkan solusi, gambaran apa yang harus saya lakukan. Oke, jangan bosan ya Bu. Nanti kalau ada masalah atau ada sesuatu yang mau di-share, silakan hubungi saya. Semoga rencana Ibu Sakti berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil. Jangan lupa sampaikan sama saya perkembangannya ya Bu. Oke, insya Allah Bu pastinya. Terima kasih Bu Sakti. Ya, sama-sama Bu Citra sudah memberikan motivasi, sudah meluangkan waktunya buat saya. Terima kasih juga. Terima kasih. Coachingnya sudah selesai nih Bu Cit. Alhamdulillah sudah Bu. Bagaimana tadi coachingnya, lancar? Alhamdulillah lancar. Oke. Baik Bu Citra, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan di awal bahwa akan ada sesi tanya jawab setelah selesai coaching. Ya, jadi bagaimana nih Ibu Citra menilai sendiri performa dalam praktik coaching tadi? Wah, kalau disuruh menilai diri sendiri ini agak berat ya Bu Nidaya. Tapi saya merasa, bismillah, saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot dan merespon apa yang disampaikan coach dengan kreatif dan apa ya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu menurut saya ya Bu, dan saya sudah menuntun coach ya. Saya sebagai coach sudah menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Jadi tadi Bu Citra sudah melakukan praktik coaching ini sesuai dengan alur tirta tentunya. Kemudian tadi Bu Citra juga mengatakan bahwa sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi dari coaching. Oke, baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Cit? Boleh Bu, silakan. Iya. Ya, jadi tadi sesuai dengan pengamatan, saya melihat Ibu Citra melakukan teknik coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Citra juga sudah berusaha menggali informasi dari coaching, dan Bu Citra saya lihat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Ya, Bu Citra sudah berusaha untuk menempatkan diri sebagai mitra, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Citra juga sudah mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, seperti Bu Citra sudah fokus mengadakan eye contact dengan coaching, sudah bagus, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana nih pendapat Bu Citra mendengar hasil pengamatan saya?
Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu atas pengamatan yang Ibu lakukan tadi. Namun demikian, saya masih tetap termotivasi untuk melakukan proses coaching ke depannya untuk lebih baik lagi dan selalu berusaha untuk menjadi coach yang baik bagi coach saya untuk proses-proses coaching selanjutnya. Nah, iya, luar biasa Bu Citra. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kompetensi mana lagi nih yang Ibu Citra ingin kembangkan? Kalau kompetensi yang mau saya kembangkan sepertinya mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot otomatis coach akan menjawab dan kita akan bisa merespon secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Itu sih Bu yang ingin saya kembangkan. Iya, betul sekali Bu Cit. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot juga ini sangat penting ya untuk teknik coaching itu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot kita bisa mengetahui lebih dalam apa sih sebenarnya permasalahan yang dimiliki oleh si coach dan bagaimana si coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu. Oke, baik, terima kasih banyak nih Bu Cit atas kesempatannya untuk sesi tanya jawab ini. Saya rasa cukup. Terima kasih Bu Terima Citra. kasih Bu, sama-sama. Terima kasih banyak observasinya. Assalamualaikum Bu Sarti. Waalaikumsalam Bu Ahmida. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Sarti? Alhamdulillah baik. Oke. Iya. Jadi Bu Sarti katanya dengar-dengar hari ini Bu Sarti mau mengadakan coaching ya? Iya Bu. Dengan siapa Bu Sarti? Dengan Bu Citra. Dengan Bu Citra. Iya, baik Bu Sarti. Jadi sebelum mengadakan coaching ini ada saya sebagai supervisor ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih. Boleh ya Bu Sarti? Silahkan. Iya. Oke, jadi sebelum Bu Sarti melaksanakan coaching sebentar bersama Ibu Citra, ini ada rubrik penilaian nih ya Bu. Iya, jadi dasar pengamatan saya sebentar yaitu apakah Bu Sarti sudah mengikuti alur kita, kemudian apakah pertanyaan yang sudah berbobot sesuai kata kunci dari coaching, kemudian bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan Bu Sarti, kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Sarti ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih? Kalau ditanya mau mengembangkan yang mana, sebenarnya semuanya Bu ya. Semuanya akan saya kembangkan, baik dari kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya kira itu perlu saya kembangkan. Iya. Baik Bu Sarti. Nah, bagian mana nih ya yang nantinya Ibu Sarti inginkan untuk saya amati? Pada bagian pertanyaan Bu ya, pertanyaan berbobot yang saya tanyakan, kemudian bagaimana kehadiran penuh yang saya lakukan. Oke. Nah, kalau menurut Bu Sarti, bagaimana penilaian Bu Sarti sendiri mengenai apa yang ingin Bu Sarti tadi kembangkan? Begini Bu, saya sebenarnya sudah menyiapkan pertanyaan dengan, jadi proses coaching nanti yang akan saya lakukan itu mengikuti alur Tirta Bu ya. Saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching yang semaksimal mungkin. Kemudian saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk saya tanyakan kepada coaching agar bisa menggali informasi, kemudian membuat coaching ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Bu. Nah, terakhir nih Bu Sarti, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama sebentar? Harapannya pastinya lancar Bu ya. Semua proses berjalan sebagaimana mestinya, terutama mengikuti alur tirtah yang sudah kami susun ini ya. Saya
kira seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sarti. Selamat melakukan coaching. Oke. Semoga sukses. Insya Allah. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum Bu Citra. Salam Bu Sarti. Selamat siang, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Bu Sarti bagaimana? Alhamdulillah sehat, saya juga baik. Oh ya, Bu Citra tumben ini minta waktu untuk bincang-bincang. Ada apa nih Bu Citra? Iya Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar nih Bu? Tidak mengganggu kan? Silakan. Iya. Saya sebenarnya agak galau nih. Karena sebenarnya ada tes non kognitif yang sudah saya rencanakan dari awal itu mau saya lakukan untuk semua siswa, semua tingkatan, tapi saya terkendala di waktu, jadi belum bisa rampung nih Bu sampai hari ini. Ya, itu sih masalah saya Bu. Oh itu masalahnya Bu Citra. Kalau boleh tahu dengan bincang-bincang ini apa yang Ibu Citra inginkan sebenarnya? Saya berharap dengan berdiskusi, berbincang-bincang dengan Ibu Sarti, saya bisa menemukan solusi nantinya sehingga saya bisa merampungkan tes non kognitif yang sudah saya rencanakan dari awal ini, Bu. Ya, itu harapannya Bu Iya. ya. Oke. Nah, menurut Bu Citra, apakah ada kendala? Kendala apa yang Ibu Citra hadapi pada saat melakukan tes yang terkendala ini? Sebenarnya kalau berbicara tentang kendala sih, saya terkendalanya itu di waktu Bu, karena saya tidak punya jam khusus di kelas untuk layanan konseling ataupun layanan-layanan lainnya. Jadi kalau saya mau mengganggu guru mapel juga saya tidak enak hati Bu, nanti pelajarannya terganggu. Di sore hari juga saya masih berpikir, karena kan biasanya di sore hari anak-anak itu punya ekskul, jadi itu sih kendala saya Bu, lebih ke waktu. Oh iya, saya paham sekali. Saya paham sekali Bu. Bu Citra punya kendalanya seperti itu Bu ya. Tapi pasti ada dukungan dong. Nah, dukungan apa saja yang Ibu Citra dapat yang Ibu Citra bisa dapatkan agar kendala-kendala tadi ini bisa teratasi lah begitu. Kalau dari segi dukungan sebenarnya sangat amat mendukung ya, kayak kepala sekolah, wali kelas, dan guru mapel, karena kan pada dasarnya wali kelas dan guru mapel juga butuh hasil tes ini. Jadi kayak kalau dukungan alhamdulillah sih dari kepala sekolah, wali kelas, dan guru mapel sangat mendukung. Nah, kalau misalnya kan ada dukungan ya, ada dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman guru. Nah, kalau diskalakan ini Bu Citra ya, kira-kira Bu Citra sekarang berada di skala berapa ini dalam permasalahan tes tersebut? Kalau skala sih wah masih di bawah Bu, kira-kira masih 6. Karena yang terlaksana ini baru kelas 10. Kemarin saya curi-curi waktu pada saat MPLS untuk kelas 10 kan bisa saya rampungkan. Tapi untuk kelas 11 dan kelas 12 itu belum rampung keseluruhan Bu. Itu pun baru 1-2 kelas yang sudah melakukan tes. Hasilnya belum saya olah. Nah, saya kira memang setiap pekerjaan, setiap tugas yang kita lakukan itu pasti ada ini ya kendalanya. Terus butuh proses memang Bu Citra ya, kita pasti butuh proses. Nah, apa nih yang menurut Bu Citra yang harus Ibu Citra lakukan agar bisa merampungkan segera tes non kognitif ini? Untuk sekarang yang saya pikirkan adalah sepertinya saya harus berkoordinasi dengan pembina OSIS dalam hal ini yang tahu persis ekskul siswa di sore hari. Saya harus meminta izin tentunya kepada kepala sekolah dan saya membuat jadwal tes non kognitif di luar jam pembelajaran agar tidak mengganggu guru mapel dalam pelaksanaannya. Dan saya juga sepertinya harus mencari data nih yang lebih konkret kepada pembina asrama, mana waktu yang baik yang bisa saya gunakan untuk melakukan tes tersebut dan merampungkannya. Oke, berarti langkah-langkahnya sudah jelas nih Bu Citra ya, sudah jelas langkah-langkah apa yang Ibu Citra akan lakukan agar tes non kognitifnya ini bisa berjalan. Oke, nah kalau rencananya seperti itu,
sudah sangat terstruktur ya. Apakah ada hambatan? Apakah ada hambatan yang mungkin saja Bu Citra hadapi? Kalau berbicara tentang hambatan sepertinya akan muncul dari diri saya pribadi Bu, mengingat karena banyaknya tugas yang diberikan oleh sekolah sebagai tugas tambahan, kebetulan sebagai bendahara tentu saja laporan pertanggungjawaban tidak mengenal waktu, jadi sepertinya hambatan yang akan saya dapati dalam proses melaksanakan tes non kognitif ini di sore hari itu tadi waktu datangnya dari saya sendiri sepertinya. Tapi pasti dong ada apa ya? Ada langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan. Nah, apa usaha Bu Citra untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi? Usaha yang akan saya lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya saya harus memanage diri saya. Saya harus mendahulukan mana prioritas yang paling penting untuk saya kerjakan dan saya harus pandai-pandai membagi waktu. Seperti itu Bu yang saya rencanakan. Saya rasa sudah komplit nih. Tapi saya masih mau tahu nih seperti apa komitmennya Bu Citra. Kan tadi sudah ada rencana, sudah ada aksi yang akan dilakukan. Komitmennya seperti apa nih Bu Citra? Komitmen saya bertekad dengan kuat. Saya punya komitmen yang besar dan saya bersemangat tentunya untuk merampungkan segera demi bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid di kelas, karena tentunya berdasarkan dari hasil tes non kognitif tersebut guru akan bisa memberikan pembelajaran yang lebih efektif pada murid karena mengutamakan kebutuhan itu tadi yang diperoleh dari hasil tes non kognitif yang akan saya bagikan nantinya. Saya bertekad untuk menyelesaikannya dalam waktu dekat. Oke, secepatnya Bu ya. Oke, kalau begitu Bu Citra mudah-mudahan dimudahkan ya Bu ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Nanti diceritakan kembali Bu ya bagaimana progresnya. Jangan lupa diceritakan biar Bu Citra bisa berbagi juga kepada saya dan teman-teman yang lain lagi. Wah, ternyata usaha-usaha yang dilakukan Bu Citra itu ternyata berhasil gitu ya. Saya kira seperti itu Bu Citra, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi usaha Bu Citra untuk segera merampungkan tes tadi ya di tengah kesibukan yang banyak. Saya kira begitu Bu Citra, jangan lupa dicerita ya kembali. Jangan bosan-bosan ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Oke, insya Allah nanti kapan-kapan kita bincang-bincang lagi. Baik Bu. Oke. Ya, bagaimana Bu Sati sudah coaching tadi ya? Alhamdulillah sudah. Bagaimana Bu Sati menilai sendiri performa yang sudah dilakukan tadi di coachingnya? Kalau menurut saya ya, proses coaching yang saya lakukan tadi sudah berjalan sebagaimana yang saya harapkan dengan mengikuti alur Tirta. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi, kemudian memancing coaching untuk menyampaikan informasi lebih jauh sehingga ada solusi yang bisa didapatkan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Ya. Apa yang membuat Bu Sati menilai demikian? Yang pertama karena tadi saya memberikan pertanyaan berbobot pastinya. Kemudian saya juga menangkap respon dari coach tadi, sudah ada solusi yang dia dapatkan dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Kemudian tadi juga antara coach dengan coach itu terbangun kemitraan, jadi bincang-bincangnya itu lepas, ada keterbukaan lah begitu. Ya. Kalau boleh saya bisa menyampaikan ya hasil pengamatan saya terhadap coaching yang dilakukan Bu Sati tadi. Jadi saya melihat tadi bahwa Bu Sati sudah menerapkan alur Tirta ya dalam proses coachingnya. Ya luar biasa sekali, tadi sudah berusaha menggali agar coach bisa menemukan sendiri ya langkah-langkah solusi untuk permasalahannya.
Kemudian juga tadi seperti dikatakan oleh Bu Sati, memang benar saya lihat sudah terbangun ya kemitraan antara Bu Sati dengan Bu Citra tadi. Kemudian juga sudah sudah lumayan kreatif ya, proses kreatifnya sudah tercapai, dan juga potensi dari Koci juga sudah maksimal saya lihat tadi digali oleh Bu Sati. Terus dari sisi kompetensinya juga saya lihat yang luar biasa, Bu Sati sudah fokus ya, sudah menerapkan teknik presence ya, kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga pertanyaannya lumayan berbobot juga tadi yang Bu Sati sudah sampaikan. Nah, gimana menurut Bu Sati pengamatan yang sudah saya lakukan? Ya, kalau pengamatan Bu Deli seperti itu, tapi saya merasa saya tetap harus mengembangkan kompetensi saya, Bu ya, karena proses coaching itu bukan hanya saat ini, jadi masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang mungkin saja nanti akan membuat kita melakukan lagi coaching dan seterusnya, sehingga saya tetap harus belajar banyak, tetap harus menggali potensi saya secara pribadi ya, terutama bagaimana lebih fokus, lebih bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dan sebagainya. Ya, luar biasa ya Bu Sati. Jadi kompetensi yang masih ingin dikembangkan tadi sebenarnya sudah tersampaikan ya. Mungkin bisa disampaikan kembali ya, ingin lebih dikembangkan lagi setelah ini kompetensi apa? Ya, kompetensi yang ingin saya maksimalkan tentunya kehadiran penuh ya. Kemudian pertanyaan berbobot itu harus terus saya upayakan untuk menggali informasi dan solusi agar bisa coachingnya itu bisa memberikan solusi-solusi terbaik untuk dirinya, bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Tetap luar biasa. Semoga dimudahkan ya Bu Sati ya. Terima kasih loh sudah mau diobservasi hari ini. Terima kasih juga Bu Leli.